Nah, sekarang saya ingin melihat apa sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya saya lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bab 5 ayat 16 sampai 26. Jadi di situ sukacita hanya ada dari buah-buah roh. Jadi di dalam Galatia saya hanya mengutip satu ayat, ini hanya saya kutip ayat 22 sampai 23. Di ayat 19 itu ada kata-kata perbuatan daging. Jadi di ayat 19 itu dikatakan perbuatan daging. Kenapa saya hilangkan? Anda kan nggak bawa kitab suci ya. Anda kan selalu percaya kepada imam. Jadi perbuatan daging itu telah nyata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Lalu bab ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau saudara-saudaraku melihat di sini, buah roh itu adalah sukacita, happiness yang malam hari ini kita bahas. Jadi kita di sini kalau melihat konsepnya Paulus mempertentangkan antara dua hal. Yaitu satu, Paulus melihat sifat-sifat kebiasaan buruk, dan yang kedua adalah keutamaan. Jadi kalau kebiasaan buruk itu melawan Allah, keutamaan itu hidup di dalam Allah. Dan kalau sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ini adalah keutamaan, itu artinya apa? Paulus mau mengatakan bahwa ini tidak otomatis ada dalam diri kita. Ya, caranya begini. Mami mau coba lihat. Jadi, ada roh-roh yang berbicara hal yang lain. Jadi memang perlu iklan ya sedikit-sedikit. Jadi perhatikan, kalau kita sudah berbicara tentang keutamaan, Paulus berkata tentang keutamaan, itu harus dilatih. Itu harus diupayakan. Maka sukacita itu adalah keutamaan dalam hidup manusia yang bisa didapatkan kalau manusia melatih dirinya sendiri. Dan saudara-saudaraku, sikap buah-buah roh ini hanya ada dalam pribadi Yesus. Dan kalau kita tahu bahwa buah-buah ini ada dalam pribadi Yesus, maka kalau hidup kita ingin berkarakter seperti Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Kalau kita sinkronkan, kalau kita bawa permenungan Paulus tentang buah-buah roh, dan buah-buah roh ini diketemukan sebagai karakter Yesus, maka hal yang tidak pernah bisa kita sangkal adalah kita mau berkarakter seperti itu, ya kita harus hidup di dalam orang itu. Dan bagaimana hidup di dalam orang itu? Ya kembali kepada Injil. Yohanes 15 ayat 1-8 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Saya tuliskan di sini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saudaraku, lihat cara memuliakan Bapa adalah apa? Adalah lewat hidup yang berbuah banyak. Cara memuliakan Bapa. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak, maka dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, sekarang ada beberapa poin yang ingin saya angkat supaya kita membuahkan sukacita. Jadi pertama, sukacita itu hanya akan didapat kalau kita tinggal di dalam Yesus. Yesus ingin bertindak di dalam diri kita. Sebelum kita mewartakan Yesus, sebelum kita bisa berbuat baik, kita harus mengalami kebaikan Allah dahulu. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau orang punya pengalaman kepahitan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak baik kepada saya, bahwa Tuhan itu tidak adil kepada saya, bahwa Tuhan itu menghukum saya, maka Anda pun, tutur kata Anda, tindakan Anda pun tanpa sadar akan pahit pada orang lain. Jadi tindakan kita kepada sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Yesus berkata bahwa sebelum saya bisa menjadi toolkit-nya Tuhan, sebelum kita bisa menjadi alatnya Tuhan, sebelum kita bisa menjadi orang yang membawa sukacita, di dalam ini harus dipenuhi dulu dengan sukacita dari Allah. Jadi sukacita itu harus terjadi dalam diri kita terlebih dahulu, di dalam hidup kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembalikan apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, tinggal di dalam aku, itu adalah sebuah apa? Persahabatan. Jadi ada sebuah relasi yang penuh kasih dengan Tuhan. Saya ingat sekali seorang ibu pernah bertanya kepada saya, Romo, apa yang harus saya lakukan kalau saya adorasi? Anda tahu toh adorasi? Adorasi itu berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Lalu saya mengatakan, Ibu, pada saat adorasi Ibu bisa melakukan apapun. Ibu bisa berdoa rosario, Ibu bisa baca kitab suci, Ibu bisa berdoa permohonan, Ibu bisa berdoa syafaat, Ibu bisa berdoa jalan salib, boleh. Ya artinya jalan salib sambil duduk gitu, bukan sambil jalan-jalan. Jadi adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Tetapi yang paling indah, saya ingat seorang imam berkata bahwa adorasi yang paling indah adalah apa? Saya menatap Yesus penuh kasih dan Yesus menatap saya dengan penuh cinta. Jadi kita saling menatap seperti orang yang sedang berpacaran. Saya yakin Anda tahu toh bagaimana rasanya berpacaran. Ngelihat pun sudah merasa, aduh, indah banget. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya pernah mengalami. Jadi selalu mengharapkan ketemu dengan orang yang disayang. Kalau ketemu dari jarak jauh saja sudah berbinar-binar. Wow, gitu, yes, gitu. Itu artinya apa? Cintanya demen banget, sedang demen banget. Beda setelah perkawinan. Belum ngelihat suami, baru ngedenger mobilnya masuk aja udah, ya ampun, si Borokokok udah datang lagi gitu ya. Udah jengkel lagi gitu ya. Kesel lagi gitu ya. Karena cintanya sudah kandas. Cintanya sudah exhausted gitu ya. Udah habis gitu. Sudah tidak ada lagi bank cintanya gitu ya. Yang ada cuma kewajiban pastor hidup dengan dia. Jadi bukan cinta lagi, tetapi karena kewajiban gitu deh. Karena gereja mengatakan tidak boleh cerai, ya sudah, tinggal kewajibannya doang gua lakukan gitu ya. Jadi di sini lihat bahwa cinta yang ditawarkan oleh Yesus
Hidup di dalam kasih adalah apa? Tinggal dan saling menatap Allah, merasakan kasih Allah tercurah kepada kita. Sehingga kita bisa mendapatkan kepenuhan kasih. Sayangnya, orang suruh tinggal di dalam Allah itu seringkali nggak tahan, bosen, nggak betah. Gitu ya. Ada orang yang tidak kerasan berdoa, tidak kerasan merasakan cinta Tuhan, tidak kerasan menikmati berkat Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, tinggal di dalam Allah itu selalu akan menghasilkan rasa syukur. Rasa syukur dari hati kita. Dan tinggal di dalam Allah itu harus membuat kita belajar untuk menikmati. Jadi ingat, hidup spiritualitas itu semata-mata bukan kita datang ke gereja lalu ikut ekaristi atau kita nyalakan lilin gitu ya di depan Bunda Maria berdoa. Hidup spiritualitas bukan hanya seperti itu. Kita makan walaupun yang dimakan super mie, kita nikmati, kita merasa enak, kita menikmati dan bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kenikmatan. Itu menciptakan rasa syukur. Itu sudah menciptakan rasa syukur. Dan ingat, mengapa terjadi banyak perselisihan di dunia? Mengapa di tengah keluarga banyak sekali kehancuran, banyak sekali pertentangan, banyak sekali kemarahan? Karena kehilangan rasa syukur. Karena kehilangan rasa syukur. Karena kehilangan kenikmatan. Saya waktu ditanya oleh anak-anak muda, Pastor, apa satu hal yang paling penting kalau saya tahu bahwa itu pacar yang tepat untuk saya? Nah, saya juga bingung tuh ya. Gitu. Lalu saya ngomong, kamu tahu bagaimana kalau kamu melihat ini pacar yang paling pas untuk kamu? Kamu bisa berlama-lama dengan dia dan menikmati ngobrol dengan dia. Menikmati. Kamu ngobrol dengan dia bisa mengalir begitu saja. Kamu cerita, dia juga cerita, saling mendengarkan. Kalau kamu merasa asyik dengan dia, itu salah satu tanda bahwa kau bisa hidup bersama dengan dia. Anda bayangkan toh, kalau sedang pacaran aja nggak tahan bersama-sama, nggak tahan ngobrol, apalagi nanti setelah perkawinan. Wah, ingat, 50 tahun, 75 tahun penuh penderitaan, nggak betah, ngedengerin dia. Ya, karena waktu pacaran pun merasa tidak betah gitu ya. Jadi di situ, lihat saudara-saudara, tinggal di dalam kasih itu artinya apa? Saling menikmati sehingga akhirnya muncul rasa syukur, rasa terima kasih. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita memperoleh rahmat sukacita, buah sukacita dalam hidup kita adalah apa? Yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dibersihkan supaya lebih berbuah. Jadi rupanya di sini kita hanya bisa menyiapkan hati kita supaya mendapatkan rahmat sukacita. Buah sukacita. Jadi kita bisa menyiapkan hati kita dengan apa? Mengalami pemurnian batin. Apa itu pemurnian batin? Yang tidak berbuah dipotong. Dikatakan oleh Yesus. Dipotong. Itu berarti apa? Kita harus memangkas kelekatan-kelekatan dalam hidup kita. Ini kelekatan ini bahasa latihan rohaninya Ignatius. Jadi kalau Anda berbicara tentang latihan rohaninya Ignatian, itu selalu mengolah dan mencari kelekatan. Saya mengatakan ada 3 kelekatan yang sering kali sulit kita berkata letting go, susah. Kelekatan pertama adalah kepada kepahitan hidup tadi, masa lalu. Jadi kesakitan yang tidak pernah mau kita lepaskan. Kedua, kelekatan yang sering terjadi dalam hidup manusia adalah dalam dosa, kebiasaan buruk.
Saya suka prihatin kalau seorang bapak yang berkata, Romo, memang saya ini ngomongnya kasar. Memang sejak dulu saya kasar, Romo. Saya memang dididik oleh orang tua yang kasar. Jadi saya sekarang kasar. Jadi istri saya harus memaklumi. Kata saya, ya nggak bisa gitu dong. Anda dididik kasar, bukan berarti Anda sekarang harus jadi orang kasar. Gitu ya. Dosa kok diteruskan, gitu ya. Nggak bisa. Dosa itu harus dipatahkan, bukan diteruskan. Jadi kebiasaan buruk pun ini membuat menjadi manusia lekat. Kebiasaan buruk lain juga ya, tentu kan merokok, ngomongin orang, itu kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Sesuatu yang harus dilawan, dilepaskan dalam hidup kita, bukan malah jadi senang gitu kan. Seringkali juga orang-orang ngomong, Romo kalau udah ngomongin orang tuh kayak nerusin ya kita tuh. Nah itu gitu ya. Kita jadi, ih si pastor ini tuh kayak gini. Iya benar, gue juga pernah ngeliat tau nggak gitu ya. Wah saya juga sama, wah jadi rame. Jadi Anda pulang bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah gitu ya. Anda pulang sebagai para penghakim dan kelak kau akan dihakimi seperti engkau menghakimi pasturmu sendiri gitu ya. Jadi itu kelekatan yang kedua. Kelekatan yang ketiga adalah kerakusan. Kalau dalam bahasa Yakobus, engkau salah berdoa karena engkau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi keserakahan itu adalah hidup semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu kita. Ini tiga hal yang harus dipotong, kelekatan-kelekatan ini dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi Tuhan berkata menarik, hal yang harus dibersihkan di dalam hidup kita. Yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih berbuah. Apa yang harus dibersihkan? Misalnya Anda sudah pelayanan, bagus itu bagus. Di dalam keluarga pun Anda melayani orang-orang yang dicintai oleh Anda. Bagus. Tapi sejauh mana kita melayani orang yang dicintai seperti kita melayani Kristus adanya. Ini spiritualitas. Jadi saya membuatkan kopi untuk suami. Jangan membayangkan suaminya. Jangan. Karena suka menjengkelkan gitu ya. Kalau Anda membayangkan suaminya pasti makin jengkel dan nggak jadi. Jadi nggak membuat nggak jadi gitu. Dia juga menjengkelkan. Saya ingat sekali pengalaman saya di rumah retret karena saya mengalami 25 tahun ya. Di rumah retret itu kami punya istilah. Di rumah retret itu kan sering ada istilah tomat gitu ya. Di rumah retret tobat, balik-balik kumat. Gitu ya. Dan makanya kumatnya makin parah. Itu ada dalam kitab suci. Di saat kau mengusir satu roh jahat, dia akan datang 1000 roh jahat yang lain. Gitu. Sehingga kamu makin buruk keadaannya dari sebelumnya. Gitu. Jadi sebelum retret jadi lebih buruk, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Kalau tidak waspada. Jadi, waktu retret ibu-ibu WK waktu kita beri renungan, wah mereka menangis-nangis tentang suaminya. Dan akhirnya mereka berkata, Romo pulang ke rumah saya akan makin menyayangi suami. Saya betul Romo, saya takut kehilangan suami saya Romo. Betul, saya takut sekali. Saya sangat sayang sekali dengan suami saya. Saya setelah dipikir-pikir, setelah direnungkan, pasti saya tidak bisa hidup tanpa suami saya Romo. Pasti tidak bisa hidup Romo. Saya akan mengasihi dia Romo. Saya akan menerima dia apa adanya Romo. Lalu saya hanya berkata syukur pada Allah, syukur pada Allah, haleluya, syukur pada Allah, gitu ya. Lalu nanti kasih tahu ya Bu ya, apakah terjadi atau tidak, gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian ibu itu telepon, Romo, maaf Romo, kenapa Bu? Ya saya di rumah retret memang sangat ingin melayani dan mencintai suami. Pas pulang ke rumah Romo, saya melihat suami saya sedang santai, duduk-duduk sambil merokok, rumah nggak beres, dia diem aja nggak mau ngeberesin. Jengkel lagi saya Romo. Lalu saya berkata, gue nggak akan mencintai dia, gue memang sebel, udahlah sebel aja, udah gini aja adanya gitu ya. Jadi lihat. Jadi kita tidak pernah bisa melihat Kristus dalam sosok yang kita layani. Ini spiritualitas. Ini spiritualitas. Maka kalau kita kembali kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 23, dikatakan apa?
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang harus dibersihkan? Motivasi kita. Maka saya pegang anduk. Motivasi kita. Ingat, apa yang ditanyakan oleh Yesus sebelum dia menghadap ke Allah Bapa kepada Petrus. Do you love me? Do you love me? Yesus nggak penting pelayanan-pelayanan. Yesus mau menanyakan motivasinya. Do you love me? Apakah engkau melakukan semua pelayanan karena mencintai Kristus atau mencintai diri kamu? Atau karena kau ingin penghargaan? Atau kau ingin mencari arti doang? Bukan sebagai ungkapan cinta. Maka saya kalau pada saat jengkel gitu ya, pada saat jengkel, melakukan sesuatu untuk teman saya, akhirnya saya tidak membayangkan teman itu. Saya bayangkan ini untuk Tuhan, ini untuk Yesus. Saya ngomong pada diri sendiri, Yesus ini untuk engkau, untuk engkau. Jadi saya panasin makanan, saya buatkan makanan juga, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Jadi saya buat seenak mungkin, senikmat mungkin. Dan hebatnya teman saya jadi senang sekali. Dan dia jadi ngomong, kok terus ya makan buatin untuk kita ya, kampret nggak gitu ya. Karena membuat yang terbaik, jadi diterusin, suruh kerja terus gitu ya. Gue pikir mau gantian gitu ya. Tapi itu, apa yang saya mau katakan, pemurnian batin adalah keberanian kita untuk apa? Untuk melihat dalam hati kita, apakah saya melakukan semuanya ini demi Kristus atau bukan. Selanjutnya, saya tinggal sedikit lagi, saudara-saudara jangan takut. Setelah kita dipotong, dibersihkan, pertanyaannya untuk apa kita dibersihkan? Dimurnikan batin kita. Rupanya Allah ingin memurnikan batin kita supaya kita makin terikat dan terpusat pada Allah. Jadi Yesus itu mau memperlihatkan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa membuahkan kebaikan kalau kita tidak pernah tercangkok pada Tuhan. Maka Yesus mengapa mengatakan kamu ranting dan Kristus itu cabang. Jadi ranting itu bisa berbuah kalau nancep pada cabangnya, kalau tinggal pada cabangnya. Jadi kebaikan itu terjadi dalam hidup kita bukan karena kita orang baik, bukan. Kan ada tuh orang-orang tertentu yang memang punya sifat baik gitu ya. Ada orang tertentu yang memang sejak kecil dia dididik untuk menjadi peka. Dia mungkin kebaikannya otomatis, begitu saja gitu ya, begitu saja, otomatis. Tetapi pada saat kebaikan itu menjadi sebuah keutamaan, pada saat dilakukan karena dia melakukannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Ini terikat dan terpusat. Jadi orang melakukannya di dalam ikatan cinta kepada Allah. Jadi karena saya mencintai Tuhan, saya tidak akan pernah mau menyakiti orang lain, sesama. Maka Ibu Teresa pernah berkata, ini favorit saya. Waktu dikatakan apa yang membuat keluarga kuat, Ibu Teresa selalu berkata dua hal. Pray and forgive. Saya senang banget. Doa dan pengampunan. Ibu Teresa mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kau tidak berdoa. Dan doa yang benar, yang sungguh, hanya bisa menggerakkan kamu untuk bisa mengampuni. Jadi kalau kau tidak bisa mengampuni, doamu tidak benar. Maka Yesus kan ngomong, jika saat kau mempersembahkan kurbanmu dan kau ingat kau masih berselisih dengan saudaramu, pergi, tinggalkan kurbanmu, berdamai dulu. Jadi pengampunan itu penting untuk hidup doa yang baik dan benar. Ini terikat dan terpusat pada Kristus. Maka kalau kita terpusat dan terikat pada Kristus, buah-buah yang dihasilkan di dalam hidup bersama Yesus adalah gerakan pola hidup kita dari pola hidup yang agresif, yang selalu membuat kesusahan, selalu menjadi troublemaker bagi orang lain, justru sebaliknya. Di saat kita hidup bersama Yesus, kita menjadi orang yang pembawa damai.
Kita orang menjadi yang membawa kepenuhan hidup. Kita menjadi orang yang membawa sukacita kepada sesama.